Aku bakal membacakan sebuah kisah nyata yang bikin merinding, yang dikirimkan oleh seorang netizen. Ini tentang pengalaman menegangkan saat tinggal di kos berhantu di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Bayangkan, kamu lagi santai di kamar, tiba-tiba merasakan ada yang mengawasi. Bulu kudukmu pasti berdiri kan? Kisah ini bukan sekadar cerita kosong loh. Ini adalah potongan kenangan yang nempel erat di hati seseorang yang udah merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata. Sesuatu yang mengintai dalam diam, membuatmu berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk tinggal sendirian di kos. Siap-siap. Ya, karena ini bukan hanya tentang hantu, tapi juga tentang rasa takut yang bisa bikin kamu terjaga semalaman. Namaku Alia. Tahun 2019, aku baru saja lulus kuliah dan mendapat pekerjaan di Jakarta. Karena lokasi kantorku di daerah SCBD, aku memutuskan mencari kos yang tidak terlalu jauh. Setelah beberapa hari mencari lewat internet dan bertanya ke teman-teman, aku menemukan sebuah kos di daerah Senopati. Tempatnya tersembunyi di balik deretan pohon tua, berada di antara bangunan modern yang tinggi menjulang. Kos ini bergaya kolonial. Cat dindingnya putih pudar dengan jendela kayu besar. Ada aura keheningan yang entah kenapa justru membuatku merasa nyaman. Entah kenapa aku langsung jatuh cinta. Jalan masuk ke kos ini berupa gang sempit yang nyaris tak terlihat dari jalan besar. Setiap aku melewatinya, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Angin seperti berbisik di antara dedaunan. Pemilik kosnya, seorang ibu parubaya bernama Burani, menyambutku dengan ramah. Ia mengenakan kebaya tua dan wajahnya selalu tersenyum, walau sorot matanya menyimpan sesuatu. Saat dia menyerahkan kunci kamar, dia berpesan pelan, "Jangan lupa tutup tirainya sebelum maghrib ya, Nak." Aku hanya mengangguk, mengira itu cuma kebiasaan lama, atau mungkin pantangan spiritual biasa. Aku belum tahu. Peringatan itu akan menjadi sangat berarti. Malam pertama di kamar kos itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi dari kamar sebelah. Tidak ada percakapan dari dapur bersama. Bahkan tidak ada suara kipas angin. Hanya keheningan. Anehnya, bau melati samar tercium di malam hari. Aku sempat berpikir itu dari kamar sebelah. Tapi saat pagi tiba, aroma itu menghilang sepenuhnya. Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara berderak, seperti lantai kayu diinjak seseorang. Aku membuka mata perlahan dan mencoba menajamkan pendengaranku. Suara itu datang dari depan lemari, lalu berhenti, lalu terdengar lagi. Kali ini seperti ada yang menarik napas berat di sudut kamar. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku merasa ada yang mengawasiku. Pandanganku menangkap bayangan gelap, seolah ada sosok yang berdiri di sudut ruangan. Keesokan harinya, saat sarapan di dapur, aku mencoba menanyakan hal itu pada penghuni kos lainnya. Rata-rata hanya tertawa, menyangka aku belum terbiasa. Tapi ada satu penghuni, Kak Vina, yang wajahnya langsung pucat saat mendengar aku menempati kamar nomor ke-7. "Kamu kamar nomor 7? Ya," tanyanya lirih sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan, merasa sedikit canggung. Itu kamar yang dulu sempat kosong lama banget. Soalnya pernah ada kejadian aneh. Dia tidak melanjutkan. Matanya tampak berkaca-kaca, seolah ada banyak yang ingin dia katakan. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Rasanya gelisah banget. Bahkan, aku tidur dengan lampu menyala, berharap bisa mengusir semua pikiran yang mengganggu. Malam ketiga, aku melihatnya, sosok perempuan, berdiri di balik tirai kamarku. Tirai itu adalah tirai tua warna krem kusam, sudah agak sobek di beberapa bagian. Aku yakin aku sudah menutupnya sejak maghrib, tapi dia berdiri diam di baliknya. Siluet tubuhnya terlihat jelas diterpa lampu luar. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya pucat, kaku,
seperti mayat yang berdiri tegak tanpa jiwa. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Nafasku memburu, jantungku seperti akan meloncat keluar. Saat aku menyalakan lampu, sosok itu menghilang. Tidak ada apa-apa di balik tirai, tidak ada bekas apapun. Tapi malam itu, udara terasa jauh lebih dingin. Aku mengenakan jaket dan membungkus diri dengan selimut tetapi tetap menggigil. Pagi harinya, aku pergi ke kantor dengan mata sembab dan wajah lesu. Aku putuskan untuk mulai mencari kos lain. Tapi semuanya sudah penuh. Jakarta memang selalu penuh. Tidak ada tempat untuk lari. Aku terjebak di sana. Dan itu baru permulaan. Beberapa malam kemudian, aku mulai mendengar suara tangisan. Awalnya pelan, seperti seseorang menangis tertahan dari dalam lemari. Tangis itu datang tiap malam, sekitar jam 2 atau 3 pagi. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Bukan hanya tangisan, tapi juga rintihan. Seperti seseorang memohon, "Tolong, jangan, aku tidak mau." Kupikir itu hanya halusinasi karena stres kerja. Tapi suara itu semakin sering muncul. Bahkan kadang, terdengar seperti suara seseorang memanggil namaku. Lai, Lai, suaranya pelan, bergetar, seperti berasal dari dunia lain. Kadang terdengar dari bawah tempat tidurku. Aku tidak kuat lagi. Aku memutuskan bertanya langsung ke Burani dengan wajah berat. Dia akhirnya bercerita. Ia mengajakku duduk di ruang tamunya, lalu mulai membuka kisah lama yang ia simpan rapat. Beberapa tahun lalu, seorang mahasiswi tinggal di kamar itu. Namanya Dina. Ia dikenal pendiam dan tertutup. Tidak punya banyak teman. Sering terlihat melamun sendirian di balkon kamar. Dina punya banyak masalah. Dari keluarga dan juga asmara. Ia sering terlihat menangis malam-malam. Tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Suatu malam, tubuhnya ditemukan tergantung, tepat di balik tirai kamar. Ia meninggalkan catatan. Hanya satu kalimat, "Aku ingin tenang di sini." Sejak itu, kamar tersebut ditutup lama. Tapi karena permintaan tinggi, Burani akhirnya membukanya kembali. Ia pikir mungkin waktu telah membersihkan energi buruk itu. Tapi semua penghuni sebelumnya tidak pernah betah lebih dari 1 minggu. Mereka pergi tanpa memberi alasan jelas. Bahkan ada yang pergi dalam keadaan linglung. Aku merinding mendengarnya. Semua masuk akal sekarang. Suara, sosok, perasaan tidak nyaman. Semuanya berasal dari satu hal. Roh yang belum tenang. Tapi aku belum punya tempat lain. Aku hanya bisa bertahan dan mencoba menenangkan diriku sendiri. Gangguan semakin sering. Tirai yang selalu kututup tiba-tiba terbuka sendiri. Kunci pintu sering berputar di tengah malam. Bahkan suatu malam, aku menemukan bekas jejak kaki basah menuju tempat tidurku. Saat ku sentuh lantainya, dingin, seperti baru saja dilewati sesuatu yang tidak hidup. Aku mulai mengaji setiap malam, menyetel doa dari ponselku. Tapi justru, suara tangisan itu berubah jadi teriakan. Teriakan marah, histeris. "Kenapa kamu ambil kamarku?" Suara perempuan, marah, penuh dendam. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di pojok kamar, menangis, menunggu matahari terbit. Tanganku gemetar sepanjang malam, dan setiap detik terasa seperti disaksikan oleh mata yang tak terlihat. Aku akhirnya bisa pindah seminggu kemudian ke kos lain yang lebih ramai dan modern. Tapi sejak saat itu, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak sendirian. Kadang, aku masih merasa seperti ada yang duduk di ujung tempat tidurku. Kamar itu, katanya sudah disegel lagi sekarang. Tapi setiap lewat jalan kecil dekat kos itu, aku selalu merinding. Bahkan teman sekos lama bilang, mereka masih kadang melihat tirai kamar itu bergoyang sendiri. Padahal tidak ada penghuni. Mungkin arwahnya masih di sana, menunggu seseorang yang cukup berani untuk menempati kamar itu lagi. Atau mungkin dia hanya ingin seseorang yang mendengarkan kesepiannya. Itulah kisah nyata dari Alia.
tentang pengalaman tinggal di kos berhantu di Senopati. Kisah yang membuat kita percaya bahwa tidak semua tempat kosong itu benar-benar kosong. Terkadang ada yang masih tinggal diam-diam bersama kita. Apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Jangan lupa tutup tirai kamarmu sebelum maghrib. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.